Tahu Chris Hatta kan? Artis yang lagi ramai jadi perbincangan karena ngaku macarin anak di bawah umur. Anak itu masih berusia 14 tahun atau 20 tahun lebih muda dari Chris Hatta. Chris sih masih enggan ungkap sosok kekasihnya, tapi dia ngaku udah serius jalanin hubungan tersebut. Alasan dia pacarin anak usia 14 tahun karena katanya lebih mudah diatur, mudah diedukasi, dan mudah diajarin. Bentar-bentar, mungkin maksudnya mudah dimanipulasi dan melakukan child grooming kali ya? Pernah dengar istilah child grooming gak sih Aramania? Jadi, child grooming itu aktivitas membangun ikatan emosional dan rasa percaya lewat hubungan romantik yang dilakukan orang dewasa kepada anak di bawah umur. Tujuannya untuk memanipulasi atau mengeksploitasi bahkan melecehkan korban. Pelaku atau biasa yang disebut groomer seringkali tak hanya membangun relasi dengan korban, tetapi juga dengan keluarga dan teman sebaya anak. Hubungan baik yang dibangun antara pelaku dan keluarga membuat mereka bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya mendapatkan kepercayaan orang tua sehingga mereka menganggap yang dilakukan pada anak sesuatu yang normal. Duh, bahaya banget ya. Terus berapa sih umur yang masih kategori anak? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, batas usia kedewasaan adalah 18 tahun. Dianggap dewasa kalau sudah mencapai usia tersebut. Mengacu dari sini, 14 tahun masih jauh lah ya dianggap dewasa. Ngerinya lagi, child grooming seringkali menjadi modus awal pelecehan seksual kepada anak loh. Soalnya, 90% korban kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang yang dikenal dan dipercaya sama dia. Untuk tahu modus child grooming, gini ciri-cirinya. Pertama, memberikan hadiah atau perhatian khusus ke anak, orang tua, atau pengasuhnya. Kedua, membuat anak merasa istimewa atau berhutang budi kepada si groomer. Ketiga, melakukan kontak fisik yang dekat secara seksual. Keempat, mengendalikan anak atau remaja melalui ancaman, pemaksaan, atau penggunaan wewenang yang membuat mereka takut untuk melapor. Itu ciri-cirinya. Kalau tahap-tahap child groomer ada lagi nih. Pertama, si pelaku targetin dulu calon korban usia anak-anak. Di tahap ini, groomer nyari informasi sebanyak-banyaknya tentang kelemahan anak. Atau bisa juga masuk saat korban dalam situasi emosional di mana dia merasa kosong karena perasaan tersingkir, merasa tertolak, ada masalah keluarga, pertemanan, perasaan insecure, dan lain-lain. Apalagi di era teknologi kayak sekarang ya, informasi-informasi kayak gini semakin mudah didapat. Kalau target udah dapet, groomer pun berusaha mendapatkan kepercayaan dari korbannya. Di tahap ini, pelaku gak segan-segan loh mendekati keluarga biar korban tuh mudah percaya. Kedekatan hubungan emosional dengan keluarga membuat groomer gampang menembus batasan-batasan pribadi korban. Nantinya, kedekatan ini juga buat manipulasi kayak, udah gak apa-apa, kan keluarga kamu udah deket sama aku. Terus korban bisa jadi nurut deh sama dia. Setelah dapat kepercayaan tadi, groomer mulai ke tahap isolasi. Di tahap ini, pelaku mulai membangun situasi private sama korban. Selain itu, juga bangun kepercayaan kalau korban boleh berbagi masalah pribadi atau apapun itu cuma ke si pelaku. Kalau udah di tahap tadi, pelaku mulai naik level yaitu tahap seksualisasi hubungan. Di tahap ini, si groomer mulai mengenalkan konsep-konsep aktivitas seksual. Pelaku juga memanfaatkan rasa penasaran tinggi dari korban yang masih berusia anak dengan terus mengontrol relasi romantik di antara keduanya. Terakhir, ada di tahap mengelola kontrol atau kuasa. Dalam tahap ini, pelaku terus memastikan situasi romantik antara ia dan korban agar terus terjaga. Caranya, dengan melarang korban bercerita kepada siapapun mengenai hubungan mereka yang sebenarnya. Pelaku bakalan terus memanipulasi korban agar percaya kalau cuma si pelaku yang akan memberikan rasa aman kepada korban. Balik ke Chris Hatta, selain dituduh child grooming, Chris yang macarin anak usia 14 tahun ini juga dituduh pedofilia sama netizen. Terus apa sih bedanya child grooming dan pedofilia? Pedofilia merupakan suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang masih berusia di bawah 14 tahun. Seseorang yang mengidap pedofilia disebut dengan pedofil. Nah, selain Chris Hatta, ada juga pelaku child grooming lainnya. Pastinya banyak sih ya, tapi kita ambil salah satu contohnya aja deh. Seperti Cinta Terlarang yang menggemparkan Amerika Serikat. Saat itu, Mary Kay Letourneau yang berumur 34 tahun berkencan dengan Philip Felau yang masih berusia 12 tahun. Hubungan terlarang antara guru dan murid ini bahkan sampai melahirkan seorang anak.
Mary pun akhirnya divonis 7,5 tahun penjara. Namun saat mendekam dalam penjara, Mary justru melahirkan anak kedua dari Philly. Setelah keluar dari penjara dan menceraikan suami pertamanya di tahun 1999, Mary pun menikahi Philly di tahun 2005. Saat itu, Mary berumur 43 tahun dan Philly berusia 22 tahun. Serem banget deh ketimpangan relasi kuasa antara orang dewasa sama anak ini. Apa ya alasan pelaku menyasar usia remaja? Pada rentang usia 9 hingga 14 tahun, perkembangan kejiwaan masih lemah dan mudah untuk dipengaruhi. Sehingga pelaku pelecehan lebih mudah mendekati anak pada rentang usia tersebut. Sama dong ya dengan alasan Chris Hatta pacarin anak usia 14 tahun. Karena itu tadi kata dia, mudah diatur, mudah diedukasi, dan mudah diajarin. Kalau emang demennya ngajar dan edukasi, mendingan jadi guru aja Mas Chris, daripada macarin anak di bawah umur. Balik lagi, ada juga alasan jenis korban dengan kepribadian tertutup yang cenderung disukai oleh pelaku. Lalu, ada lagi kriteria lainnya, seperti anak yang penyendiri, peragu dan bimbang, sering bercerita di media sosial, serta mudah percaya dengan orang asing. Nah, child grooming bisa terjadi karena banyak faktor. Beberapa di antaranya yakni belum pernah ada edukasi seksualitas sehingga korban tidak memahami situasi. Edukasi ini juga harusnya termasuk memberikan pemahaman orang-orang seperti apa yang dapat membahayakan. Selain itu, faktor lainnya yang dapat menjadi penyebab child grooming adalah kurang perhatian dan kasih sayang dari orang terdekat, khususnya orang tua. Jadi, saat ada pihak lain yang menawarkan ikatan emosional, anak akan merasa mendapatkan apa yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Dia juga bakal merasa nyaman pada pelaku yang akhirnya dengan mudah dieksploitasi. Kasus Chris Hatta yang pacari anak di bawah umur ini emang bahaya banget. Kalau hal ini dibiarin, bakalan jadi potensi kuat terhadap glorifikasi kisah cinta orang dewasa yang sudah pantas menjadi ayahnya. Gak cuma sampai di situ efeknya, kan Chris Hatta juga bilang ya kalau bakalan nikahin pacarnya pas udah lulus SMA. Nah, niat dia ini juga berpotensi menjadi glorifikasi pernikahan usia anak. Padahal pemerintah pusat dan daerah lagi giat berjuang menurunkan angka perkawinan anak. Duh, Mas Chris nih bikin pusing satu Indonesia aja. Tapi orang-orang kayak Chris Hatta ini juga nggak serta-merta bisa lolos hukum loh. Pasal 761 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. Para pelaku ini akan berhadapan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda hingga 200 juta rupiah. Ya emang, pelaku child grooming harus banget dihukum, karena efek child grooming ke korban gak main-main. Awalnya, anak mungkin akan mengalami kesulitan tidur, cemas, atau kesulitan berkonsentrasi mengerjakan tugas sekolah. Lama-kelamaan, mereka mungkin juga akan menjadi menarik diri, tidak komunikatif, marah, serta kesal. Untuk dampak panjangnya, anak-anak yang menjadi korban tindakan tersebut bisa hidup dengan kecemasan dan depresi. Bahkan ketika mereka sudah beranjak dewasa, masih membawa trauma dalam hidupnya. Kan kasihan banget kalau kayak gitu. Makanya orang dewasa terutama orang tua perlu aware tentang bahaya child grooming. Mereka juga perlu memberi pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur. Jangan sampai kasus child grooming ini masih terus berlanjut.